Shalom. Shalom. Dengan kasih hari ini kita berikan pelukan. Hari ini kita berjabat tangan. Dan saya mau biar hari ini pelukan hangat yang betul-betul beda. Ketika kita melahirkan Kristus pada bulan ini, bukan berarti momen atau bulan ini membuat kita untuk bersemangat. Anytime, every day, yat yongkote yo hohoi sang. Jadi saya mengundang, ayo lakukan dong, lakukan, ayo salam kasih. Berikan pelukan, supaya roh intimidasi yang ada dalam kehidupan di luar sana. Kita tahu kita ada di tempat ini, kita miliki satu roh di dalam Tuhan. Kita akan mau melihat perkara-perkara yang Tuhan mau izinkan dalam kehidupan kita. Dan kita aminkan seberapa kita ada di tempat ini, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena hanya Tuhan di atas segala-galanya yang sanggup memutarbalikkan keadaan, yang boleh melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita akan melihat kegagalan, kekecewaan, semuanya kalau di dalam Tuhan kita ada sukacita. Amin. Oke, beri semangat buat Tuhan. Tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Segala hormat dan puji kami sampaikan kepadamu ya Aba ya Bapa. Kuduskan hamba dan kami ada di tempat ini. Saat kami mau datang ke altar-Mu Tuhan, kami mau urapan roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk melawat menjamah kami di tempat ini. Kami ada di tempat ini bukan kuat dan gagahnya kami Tuhan, tapi kami percaya oleh karena kasih, anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Siapakah kami Bapa? Kami ini adalah manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan kehilafan kami. Mari Bapa, kuduskan Tuhan, urapi kami Tuhan, meteraikan janji firman-Mu Tuhan. Saat kami datang dan kami pulang, kami akan mendapatkan kelepasan, kami akan mendapatkan kemenangan, dan kami akan melihat tingkap-tingkap langit akan tercurah dalam kehidupan kami. Masalah boleh ada, tapi kami melihat di balik tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, ada mahkota sorgawi yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, saat kami boleh berkumpul di tempat ini, kami akan menyaksikan karya Tuhan, kami akan menyaksikan keajaiban Tuhan, kami akan melihat mujizat itu nyata sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Kami mau berdoa, segala roh intimidasi yang ada di dalam kehidupan kami, dalam pribadi kami, ruangan lingkungan ini Tuhan, segala bentuk apapun yang bukan daripada-Mu, Engkau ikat, Kau patahkan, tolak dalam nama Yesus. Kami mengundang roh-Mu yang kudus, urapi dan memeteraikan, dan biarlah kami semua menjadi alat-Mu, menjadi pemenang Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Haleluya, amin. Hari ini kita mau bersorak-sorai karena udah suasana Natal. Kita mau nyanyi Hai Dunia. Bila perlu kursi ini digeserkan, kita mau bergerak, kita mau buktikan bahwa dunia boleh tahu kita ada di tempat ini. Kita mau juru selamat adalah Sang Juru Selamat, ialah Allah kita yang mampu melakukan segala sesuatu. Hai dunia. Bersama-sama, hai dunia, yeay.
kita mau lakukan, kita mau tunjukkan dunia dan di tempat ini mau buktikan kasih Tuhan. One more, hai dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambutlah jatuh di hatimu, di hatimu. Terimalah bersama bersyukur. Hai anjay, syukur bersama-sama. Hai dunia, hai dunia, gembiralah dan sambutlah jatuh di hatiku, di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Memang ya, kalau memang dengan api kita mau melihat perkara-perkara yang luar biasa, dan kita mau percaya biar hari ini sesuatu apa yang menjadi penghalang buat kita untuk datang kepada Tuhan. Hari kita mau fokus kepada Tuhan. Kita benar-benar mau katakan ke dunia, ke keluarga, teman, kelopan kita bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang mampu melakukan apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita akan nyanyi bersama-sama, Gita Sorga Bergema. Dia bergema, dia bergema, dia bergema, dia bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermedungkan kabar lahir Kristus Sang Ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermedungkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Silakan duduk. Saat ini kita akan dengarkan kesaksian dari tim panitia Natal dan pengurus yang ada. Dengan kasih saya mengundang kepada pengurus dan tim panitia Natal. Kesaksian demikian. Kami mengundang untuk panitia Natal yang ada dan juga kerja. Kita akan bawakan satu kesaksian berupa puji-pujian. Yuk, Susan, Bu Susan, Yes. ya, panitia Natal, Jane, Dina, Miss. Wesley, panitia Natal, Jane di pengobatan. Pengurus sekretaris bendahara. tidak ada mereka. Kali-kali Yuk, pilih. Sebagai
Kalau hari ini kita ada, kita mau bersatu buat Tuhan. Kita mau menyanyi bersama-sama dalam Yesus kita bersaudara. Dengan semangat ya, kita akan melihat bahwa kita ada persatuan, satu hati, satu roh. Yesus, ya, tepuk tangan, clap your hands. Atau dalam Yesus, iblis kita dipatahkan dan ketawa. Buktikan kita benar-benar ini saudara. Saya, kita semua berdiri. Sukacita ya. Kita akan tahu, kita akan lebih dari pemenang. Kita akan buktikan masalah boleh ada, tapi ketika kita lihat Tuhan, kita mau pandang Tuhan, masalah tidak ada lagi. Amin. Dan aminkan setiap perkara-perkara, sesuatu yang saat ini kita lagi gumuli, kita percaya ada waktu Tuhan. Amin. Kita percaya waktu Tuhan berbeda dengan waktunya kita manusia. Kadangkala kita agak telat, kadangkala kita manusia mikir terlalu cepat. Tetapi waktu Tuhan itu begitu spesial, begitu luar biasa. Ketika kita diizinkan berbagai masalah dalam kehidupan keluarga, dalam pribadi, majikan, organisasi ataupun pelayanan, itu Tuhan membentuk pribadi kita. Proses ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu, ketika kita naik next level, ketika kita mengambil segala sesuatu, kita diizinkan untuk mengalami kikis. Artinya benar-benar kita saling gesek. Benar-benar kita merasa aduh sakit banget. Kita pikul salib. Ketika kita melewati beban, penderitaan, pergumulan, kita akan melihat mahkota surgawi yang luar biasa. Makanya dalam hidup, dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 jelas mengungkapkan, jangan khawatir, serahkan kepada Tuhan. Ketika kita udah berdoa, jangan lagi mikir kiri kanan, kita pandang Tuhan. Ketika tantangan ada, kita tahu kita akan lebih dari pemenang. Tuhan mengizinkan untuk melihat kita akan semakin dewasa di dalam iman. Kita akan dibentuk benar-benar sakit, tetapi ketika kita melewati penderitaan itu, kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Dan sedikit saya jadi saksikan, barangkali mungkin di dalam dunia Facebook teman-teman bisa lihat. Saya mau bilang tadi, saya kaget. Saya juga enggak tahu ya, sebetulnya kakak saya ini ada 2. Memang istilah pembalap sebetulnya yang kecil, dia boleh kata ikut motor cross gitu. Yang kecil ini sebetulnya memang dua-dua sebetulnya kakak beradik ini hobi banget. Tapi yang terlalu menonjol yang adiknya. Tapi waktu itu sebelum SMA kita kaget tanya. Kebetulan namanya dia juga, aku ikut sini Lau King Vin, namanya gua kebetulan mas ambil di sini ada sedikit. Aku bilang, King, lu kelar SMA mau lanjutin kuliah di mana? Apa mau lanjut sekolah balap? Atau karena kebetulan dia juga waktu sekolah balap udah banyak yang tawarin waktu Jakarta. Tapi kakak saya nggak Bekasi karena baru pakaian dalam aja, sorry ya, pakaian dalam aja masih orang tua atau masih suruh orang, apalagi dia walaupun cowok gitu, enggak. Kau nggak kasih biarin deh balap-balap ke waktunya Tuhan. Itu kakakku, karena kakakku juga jujur dia memang ya, gue juga heran cara Tuhan pulihkan ya. Kita nggak tahu cara Tuhan tangkap. Sebetulnya sesuatu yang kita nggak pernah menginginkan, tapi ketika mengalami proses, disitulah dia dibentuk Tuhan. Disitulah dia melihat bahwa kalau bukan Tuhan, hidupnya nggak ada apa-apa. Kakak juga aku dulu
benar-benar tergantung dengan obat. Dia kalau nggak minum obat, wah pokoknya deh, tapi puji Tuhan sekarang udah terlepas dari obat karena dia lawan gitu dengan iman. Kalau dia mati ya mati, dia gituin aja. Dia udah serahkan ke anak orang tuh, kakak saya udah deh, udah gede-gede kok anaknya 2 cowok gitu. Ini kemarin di Facebook gua kaget. Kebetulan ada balap. Aku pikir adiknya yang raja balap ini memang yang diikut, ternyata kakaknya. Memang kakaknya hobi. Tapi kita bilang lu jangan dua-dua deh, karena jujur namanya dunia balap kan resiko ada. Benar-benar ya, aku jujur udah pernah ngeliat motocross waktu pas memang event aku pernah pulang ya, pokoknya teriak-teriak ya, bayangin dalam tanjakan yang lebih tinggi dari ini mereka bisa lompatin. Tapi ini enggak seperti itu, kaget banget. Dengar, waduh, katanya kakak dapat juara 1, dapat motor lagi, bayangin. Pokoknya sesama kayak tadi juga aku mojok nelfon ke kakakku, aku ledekin, kak itu motor siapa punya? Emang dong, wah puji Tuhan, gue bilang lu sih. Waktu si Iking aja udah ikut balapan-balapan udah nasional, ya udah ikut nasional. Jujur belum pernah dapat. Kakaknya ini yang nggak pernah ikut-ikut nasional justru yang dapat motor. Memang yang adiknya ini sering dapat juara 1, juara, tapi untuk hadiah gede baru kakaknya yang asli. Pokoknya kakakku bilang, bener-bener deh, kalau kita berharap berkat, nggak perlu dipikir deh. Kayak ini kita udah maksimal banget adiknya mau dapat sesuatu. Bener, duit sih udah sering, udah gak bagi kita sih udah gak sering dengar kau terima duit atau trofi gitu. Tapi ini motor loh, artinya kita bilang jujur di Facebook gua motor, makanya pada ledekin, adikmu yang diharapin kagak pernah dapat motor. Jadi sesuatu hal yang kakak bilang tadi, suatu jangan dipikirin deh kalau masalah berkat. Ternyata kita nggak pernah tahu cara Tuhan. Yang diharapkan, yang datang yang tidak diharapkan. Makanya saya juga bilang, di sisi lain juga di tengah kakakku punya keberhasilan lewat anak, di tengah pergumulan papaku juga kaget banget. Kebetulan kemarin ada Christmas party di rumah. Saya juga tahu papaku tuh rajin banget kalau untuk ke gereja. Jadi dia kalau di pojok ngelihat kentong lapsa, wah liucap koti. Papaku bersihin. Ya nggak ngelar waktu sampai gimana, ya puji Tuhan. Kaget juga aku jam 12 malam dibilang, ini papaan kalau aku juga nggak bisa tidur. Makanya sampai ada bahasa tanah di Facebook, gue bilang, wah aku nggak bisa tidur. Tapi bahasa tanah gue ngomong di bawah Facebook, gue bilang, wah Tuhan berkat dan bergumul. Tapi disitulah saya cuma mau melihat. Tuhan ingatkan di firman dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Benar-benar jujur, siapa sih? Aku sih memang pencinta sekali keluarga. Aku tahu aku cinta Tuhan, tapi secara manusia aku belum nikah. Aku karena masih punya mama papa, gua mau tansam deh, mau coba titeti, jauh wah, dausin haja gua mau nih, gua mau kinto gua titeti, mau ye, kinto gua ye mano, wah saya nih gua kiu titeti jauh wah gua kira wah udah. Saat aku doa berlutut, gua bilang Tuhan, ketika hari ini Engkau izinkan hambamu untuk dipakai Tuhan, satu hal, ketika aku dengar berkat dari keponakan saya, saat ini juga Tuhan izinkan buat apa, tapi saya cuma melihat Tuhan. Aku bersyukur, berkat dan bergumul saya akan tetap berterima kasih. Kan kita nggak pernah minta, berkat dan pergumulan kita nggak pernah minta. Satu hal saya mau lihat, keajaiban Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dan saya percaya, saat kita ada di tempat ini, kita pandang Tuhan. Teman boleh jadi fokus untuk bisa membantu kita, tetapi hanya Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus yang senantiasa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Amen. Sesuatu yang barangkali kok saya baru begini kemarin, kenapa begini ya? Nggak perlu peduli. Kita lihat pandang Tuhan. Toh kita juga belum kenal Tuhan, kita masalah juga ada kan? Tetapi ketika kita diizinkan, ketika dipakai Tuhan, kok masalah bertubi-tubi? Lihat Tuhan, justru Tuhan mau proses kita. Tuhan mau lihat sejauh mana iman kita, bukan berarti mengharapkan sesuatu mujizat, keajaiban. Kita tidak akan mengalami kesulitan. Itu halnya teman-teman di tempat ini barangkali pergumulan dengan majikan, pergumulan dengan kok sesuatu yang nggak mungkin. Kenapa kok bisa jadi? Kita lihat Tuhan. Jika hari ini kita ada di tempat ini, kita mau pandang Tuhan. Kita mau melihat sejauh mana iman kita, sejauh mana masalah kita diperhadapkan. Sesuatu yang tidak mungkin kita akan melihat jawaban Tuhan. Gunakan lutut, gunakan pray. Saya berarti eso oile. Amin. Usai tansang. Ngucan hai kento lang to mau yong ah. Ngom kote kaisat ba. Ngom cumi kote.
我中意嗰啲我肥㗎嘛，有嘢嗰啲我諗我肥嗰啲我 share， 真係我唔中意嗰啲要哇我肥啲啲嘛，冇人擔心我嘛，我自己係我香港嚟㗎，我未結婚係咪先？我一定要 prepare， 我juga lihat Tuhan. Kembali hari ini kita akan melihat seberapa masalah kita ada di tempat ini. Kita lihat Tuhan. Sesuatu yang luar biasa Tuhan izinkan. Dan sebelum kita masuk di dalam firman, kita menyanyi bersama-sama, kita renungkan lagu ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Jadikan lagu ini sebagai pokok doa kita. Dan kita akan melihat tahun ini tahun yang penuh dengan mujizat. Kusiapkan